Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kupas Malam bersama gue Mahfud. Sebelumnya gue mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang masih setia di channel ini. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan pastinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di episode Kupas Malam kali ini, gue sudah kedatangan bukan seorang ya, tapi dua orang narasumber, dua orang best friend yang sering sekali pindah-pindah kosan karena mengalami gangguan-gangguan horor. Penasaran dengan ceritanya seperti apa? Langsung saja siapkan kopi Anda, atur posisi senyaman mungkin, dan kita mulai curhat misteri. Selamat malam Indah dan Wiwi. Ya, malam. Thank you udah mau datang ke Kupas Malam untuk bagi cerita pengalaman horornya ya. Karena kan lo orang berdua ini menurut gua apa ya, best couple mungkin ya. Karena dari Best friend dong, Kak. best friend. Karena dari kuliah bahkan sampai sekarang itu selalu ngekos bareng nih. Ya, alhamdulillah ya. Dan Alhamdulillah. menurut ceritanya nih yang gue denger nih dari beberapa kosan yang lorong tinggal bareng itu banyak kejadian-kejadian horor. Kan sebelumnya belum pernah kenal kan awalnya memang? Belum. Nah itu bisa kos bareng itu gimana ceritanya? Gua, kan aku yang duluan ya. Kalau aku sih karena udah duluan ya ngekos di salah satu dekat salah satu perguruan tinggi ya. Terus udah berapa lama ngekos di situ? Sekitar setahun lah ya. Baru Wiwi datang. Karena kan Wiwi di bawah aku setahun ya kuliahnya. Gitu. Pertamanya sih awal kita nggak sekamar karena beda kamar. Wiwi di luar, kalau aku di dalam. Terus kenalnya dari situ karena dia datang di kosanku. Kok memang beda setahun? Iya benar, beda setahun. Beda setahun, terus beda jurusan juga ya. Beda jurusan, beda angkatan. Oh ya bisa dijelasin nggak sih kondisi kosannya seperti apa? Kondisi kosan ya. Kalau kondisi kosannya sih sebenarnya kalau terlihat dari luar ya, nampak dari luar tuh biasa aja, nggak ada aura-aura horornya gitu kan. Karena memang tempatnya itu ada dua ya. Ada dua, yang satu khusus cowok. Tapi kalau untuk khusus cowok ini lantai dua, yang satu yang di bawah untuk cowok, yang atas itu nyambung sama yang cewek. Kalau yang depan itu khusus bedengan untuk orang-orang yang udah kerja. Nah kalau pintu masuknya ini juga dibagi dua, yang cowok itu ada sendiri, nah yang untuk cewek ini ada sendiri, itu masuk dari yang punya kosan ini gitu, masuknya dari garasi mobil. Nah kalau pas masuk ke dalam tuh ya biasa aja karena bersih tempatnya, bersih nyaman gitu. Kalau aku di bagian dalam ya, karena kan ada di bagian luarnya juga, tingkat 2 gitu. Yang Wiwi yang bagian luarnya, kalau aku bagian dalamnya. Nyaman, tempat kosannya tuh nyaman banget. Kalau datang ke situ ya nggak akan ngerasa ada hal-hal yang aneh gitu. Bersih, terang, terus dekat sama jalan, terus nggak ketutup apa-apa, benar-benar terang aja, nggak ketutup sama gedung, nggak ketutup sama apapun. Jadi enak. Sirkulasi udaranya bagus, mataharinya bagus, terang. Secara lokasi sebetulnya nggak ada masalah ya. Dekat juga sama kampus tuh ya? Iya, dekat sama kampus. Murah mahal. Lumayan ya. Karena tempatnya bagus, Kak. Karena tempatnya bagus Iya, dan nyaman. terang. Jadi ada harga, ada kualitas ya. Lumayan mahal sih. Itu di kosan yang awal itu memang ada cerita apa sih? Kelihatannya sih nyantai aja ya kosannya. Memang nyaman-nyaman aja gitu. Cuman memang ada kamar mandi yang memang nggak pernah dipakai ya, di ujung. Itu tempatnya kecil, ya kan? Memang jarang dipakai gitu. Nggak tahu karena memang nggak pernah dipakai sama anak-anak kosan di situ. Jadi udah kayak jadi kamar mandi keramat gitu. Jarang banget dipakainya. Terus apa ya? Ya kalau tempatnya sih bersih, enak gitu. Cuman rasanya aja kalau nggak nyaman aja kalau yang di tempat kamar mandi itu. Selebihnya sih di belakang ya. Di belakang tuh ada musola memang. Nah di belakang musola itu ada yang buat naruh apa sih yang buat jenazah? Keranda itu. Ya itu sih mungkin lebih seremnya di situ kalau aku, karena kan kalau malam gitu ya
kelihatan soalnya kalau kita mau ke kamar mandi itu kelihatan gitu. Jadi yang rasanya gimana gitu. Nggak tahu kalau itu sih sejauhku itu aku kayak gitu. Seremnya di situ. Kalau gue pertama kan kalau Mbak Indah kan di bagian dalam tuh ngekosnya. Kalau gue tuh bagian luar Kak. Dan kebetulan gue tuh dapatnya yang paling ujung. Pertama gue masuk, gue tuh nggak tahu keliling gue, belakang gue apa, kanan gue apa gitu kan. Gue nggak tahu, masih belum tahu tuh. Semalam 2 malam, seminggu 2 minggu tuh masih nggak apa-apa. Terus tiba-tiba nih suatu malam, gue punya ceritanya ya. Suatu malam tiba-tiba gue ngedenger dari bawah tuh kayak suara tembok diduk-dukin gitu loh, gitu. Jadi gue pikir kan bagian bawah tuh, lantai bawah itu kosan anak cowok tuh. Jadi kirain gue tuh ya anak-anak cowok di bawah lagi entah lagi main, lagi kumpul atau lagi apa, gue nggak tahu kan. Itu posisinya udah malam, gue udah tidur sih. Terus tiba-tiba gue kebangun ada bunyi duk-duk gitu. Terus gue pikir oh anak kosan bawah nih. Udah gitu ya udah gue diemin aja tuh. Sampai akhirnya gue tahu kalau di belakang kamar gue itu tempat penyimpanan keranda. Dan itu nggak cuma sekali 2 kali sih gue. Tapi nggak selalu beriringan ya. Setelah gue runut lagi, setiap gue denger bunyi itu besoknya, merinding gue. Besoknya itu ada yang meninggal. Gitu. Dan gue nggak tahu kan di bagian, kalau di luar itu kan ada kamar mandinya sharing ya. Kalau Mbak Indah tuh kan di bagian dalam ada kamar mandi sendiri juga. Kalau kita di bagian luar tuh juga ada kamar mandi sharing 3. Nah memang tuh yang 2 itu lumayan besar, yang 3 tuh pojok di belakang. Dan ternyata yang di belakang itu bawahnya itu tempat penyimpanan keranda gitu loh. Jadi kayak dempetannya sama keranda aja, gitu. Pas di belakang mepet, iya, mepet gitu. Karena itu tuh benar-benar mepet tembok banget. Kosan sama masjid gitu. itu serem juga itu ya. Tapi kalau untuk sosoknya gimana? Pernah lihat ya? Kalau sosok sih, kalau gue sepanjang di luar nggak pernah sih. Paling cuma kayak dengar suara orang kan. Kalau di bagian luar itu kayak balkon gitu kan. Terus kita tuh kayak ada balkon dikit. Gimana sih kalau balkon, kalau orang jalan tuh pasti bunyi dong duk gitu kan. Itu kadangan gue suka denger orang jalan. Gue pikir oh mbak kosan, karena kamar gue paling pojok ya. Jadi gue pikir oh mbak kosan atau siapa gitu. Tapi gue nggak pernah ambil pusing sih. Itu siapa-siapa gitu. Tapi kalau untuk lihat sesuatu nggak pernah. Tapi pernah coba dicek gitu, memang nggak ada siapa-siapa? Enggak, karena gue juga takut. Jadi gue cuma kali mbak kosan tuh udah. Ya udah paling tetangga sebelah gitu Iya. yang jalan. Pokoknya positif aja lah gitu Iya, ya. gue positif aja. Karena kan gue sendiri Kak, udah paling pojok sendiri kan. Gue takut. Kalau Indah sendiri? Kalau aku sih ya itu paling karena mungkin naik tangganya itu kan memang agak gelap ya. Kalau dari pintu masuk ke atas tuh di tangganya agak gelap aja gitu. Tapi kalau untuk yang aneh-aneh, mistis gitu, mengalaminya langsung suara-suara itu enggak. Soalnya kan dia mungkin Di langsung dalam. dari bawah, jadi tuh di bagian bawahnya itu langsung Udah rumah ibu kosnya, rumah inangnya. Jadi lebih aman ya. Kalau kita di luar itu di balkonnya tuh emang udah kepisah gitu. Jadi ya kayak memang udah terpisah aja gitu. Jadi walaupun ada suara dari luar, mungkin di dalam nggak dengar sih. Cuman paling aura aja gitu ya Indah ya. Iya. Karena ngelihat si keranda itu Iya, ya. betul. Itu kelihatannya kalau di kamar mandi baru Iya, bisa kelihatan itu ya. Kelihatan. Pokoknya dari daerah belakang, dari dapur, tempat nyuci, semua itu kelihatan. Serem juga itu ya. Apalagi kalau dengar kalau itu bergerak, Iya. Ada orang meninggal ya. Besokannya atau nggak lama itu pasti ada yang ada meninggal. pengumuman orang. Berapa kali itu? Aduh berapa kalinya lupa ya Kak, itu udah lama sih soalnya. Enggak, maksud gua berapa kali tuh misalnya ngedenger gitu terus tiba-tiba ada yang meninggal selama kos di situ. Lupa sih, tapi sering sih, tapi nggak beruntun gitu. Tapi kadang-kadang kalau misalnya ada yang meninggal nih, gue malamnya entah nggak dengar karena gue udah terlalu pulas tidur atau memang dia nggak bunyi atau gimana gue nggak tahu. Tapi ada beberapa kali momen yang gue dengar, terus besoknya ada yang meninggal gitu. Akhirnya sampai berapa lama bertahan di kosan itu? Cukup lama ya Wi ya. 3 tahun Kalau sih. aku iya sampai mau semester akhir ya, semester akhir kuliah. Udah mulai nyusun skripsi lah. Lumayan lama kan. Tinggal di sana gitu. Walaupun ada pengalaman yang mistis gitu, tapi
nyaman aja sejauh itu. Kalau kamu jarang. Oh ya Kak, aku jarang ya. Tapi Iya, ya kan? memang agak serem sih kalau yang di kamar mandi itu memang aku akui. Soalnya kalau ke belakang malam gitu ya, di dapur tuh kan langsung kelihatan tuh di musola. Oh ya, keinget kebayang gitu. Di situ ada geranda, di situ ada keranda gitu. Kalau mau kencing gitu kan ya, kalau di dalam lagi antri mau ke kamar mandi yang sana juga aduh aku merinding. Ke sana itu langsung kayak ada aduh di samping ini keranda lagi. Kamu kebayang nggak sih kayak gitu? Gak kebayang sih. Nah akhirnya mutusin pindah itu kenapa itu? Apa jangan-jangan memang dapat gangguan begitu? Apa gimana? Enggak sih, kalau gue kan karena beda tingkat kan. Jadi gue tuh diajakin sama dia. Jadi abis ada insiden itu nggak lama, adiknya dia tadinya tuh berdua sama adiknya, terus adiknya pindah Sekamar Dia, kita, terus kita jadinya gabung gue sekamar kan, sama sempat dia. gabung sekamar. Terus karena kuliahnya udah habis Udah ya kan, habis. kita gimana kalau kita nyari yang lebih murah aja gitu. Nyarilah kita yang nyewa rumah gitu, yang dihuni dengan banyak orang gitu, biar lebih murah kan biayanya kalau nyewa satu rumah dibanding nyewa satu kamar berjuta-juta, mending rumah gitu yang lebar gitu. Jadi kontrak Iya, berapa kontrak. orang tuh akhirnya? Ngontrak nyewa 5, berlima. Di tempat yang baru ini ada kejadian lagi? Oh ada dong, mana mungkin. itu lebih horor daripada keranda Kak. Lebih horor, memang tampaknya itu memang lebih serem ya. Memang tampaknya itu memang lebih serem dibanding kosan yang sebelumnya gitu. Auranya juga iya, serem. orangnya udah kelihatan. Pertama buka pintu, oh kok gini ya, oh kok gini gitu. Ini jauh dari kampus? Oh jauh banget. Jauh banget. Tapi karena murah itu tadi ya? Iya bener. Itu lokasi tempatnya gimana itu? Itu dari emang lumayan jauh sih kalau dari jalan raya ya. Ini daerah Raja Basa lah, daerah Raja Basa. Kalau dari jalan raya itu agak masuk gang, nanti lurus pokoknya ada masuk gang kecil terus rumahnya tuh masuk di udah pojok gitu. Di situ cuma ada 3 rumah. Itu udah di gang kecil belok ke di gang itu cuma ada 3 rumah gitu. Memang ya yang memang dari 3 rumah itu 2 rumah sih yang memang terlihat seram gitu. Kalau yang satunya tuh biasa aja. Nah yang kita tempatin itu yang memang serem gitu. Karena itu kebetulan ngegantiin punya orang kan. Punya orang udah ngontrak di situ setahun tapi dia nggak mau ngelanjutin. Jadi kita yang lanjutin sisanya gitu. Itu memang lebih serem sih. Tampaknya tuh memang pas buka pintu itu di bagian depan tuh memang gelap. Terus kita masuk ke dalam, itu di belakangnya itu ada kolam ya, bukan kolam sih, ya kolam tapi yang dibangun kayak batu-batu kayak taman. Oh iya gitu iya, lah. taman Ada kolam. taman, di bawahnya ada kolamnya kecil gitu. Itu memang udah serem sih memang. Di situ memang lebih Itu lantainya 1, 2? 2. Oh, Di 2 atas lantai. cuma ada 1 kamar. Jadi berlima itu kamarnya ada berapa tadi? Ada 3. Jadi berlima itu yang kan 3 kamar tuh. Siapa aja tuh yang nempatin teh? Dibagi ya. Kita dibagi, ada yang temen kita yang satu tidur sendirian di pavilion. Kita bilangnya sih di pavilion karena rumahnya itu bentuknya kayak L gitu ya. Nah jadi dia tidur sendirian di L itu gitu. Nah kalau aku Mawi sama temanku yang lain itu di kamar dalam yang di bawah gitu, yang di bawah tapi di atasnya ada kamar gitu. Jadi kita tidur di bawah tangga, kamar yang di dekat tangga. Oh jadi berempat itu di kamar yang besar lah ya, besar ya. Iya, Yang satu sendiri. temenin, berarti yang di atas nggak di? Enggak ada, enggak ditempatin. Kenapa nggak di tempat? Karena takut sih. Iya. Kalau gue takut. Karena selain tempatnya kayaknya lebih kecil, terus berdebu, terus nggak ada akses untuk pintu keluarnya. Jadi tuh di bagian atas tuh pintu keluarnya tuh balkonnya kecil banget, terus langsung mepet sama tembok rumah orang. Jadi benar-benar nggak ada sirkulasi udara. Kayak untuk ngejemur aja gitu Ya. kali ya? Iya, Mau dan itu pakaiannya. kecil banget. Kejemur aja nggak cukup sih menurut gue balkonnya. Jadi kita pilih yang besar lantai di bawah. Karena kamar utama. lebih enak kan kalau mau ke kamar mandi juga lebih dekat, gitu, nggak perlu naik turun tangga. Dan kalau di kamar yang di bawah itu ada kamar mandi di dalamnya, itu juga lebih serem. Maksudnya kita udah pertama kali datang itu lampu hidup ya, kita pasang lagi, mati lagi, pasang lagi, mati lagi. Pokoknya nggak pernah nggak hidup. Ya bener ya, nggak pernah nggak hidup ya. Oh ya, selalu mati. selalu mati.
kita ganti yang baru mati lagi, kita ganti yang baru mati lagi gitu. Jadi kita nggak pernah pakai itu kamar mandi. Itu mati hidupnya tuh berhari-hari atau Iya langsung? nih, misalnya mati? nih cuman berapa hari hidup ya, besoknya udah putus lagi, besoknya kita ganti berapa hari, pokoknya setiap kali putus kita ganti, itu nggak bisa bertahan lama, pasti mati gitu. Jadi gelap-gelapan aja udah di kamar. Nggak kita pakai, tutup aja udah gitu. Kamar mandinya kita pakai yang di luar, yang deket dapur, yang deket kolam. Tuh. Kejadian apa aja yang ada di rumah? Yang itu ya kejadian pertama kali kita alami banget itu malam nih. Teman kita kan ada yang udah kerja tapi pulangnya suka malam, ada yang jam 10 gitu kan ya. Nah udah selesai beres-beres, pas kita mau tidur nih, pas udah mau tidur temen nanya nih, Ndah, nah, kamu dengar nggak orang jalan di atas? Enggak. Terus dia ngobrol nih sama temanku yang satu lagi, kamu dengar nggak? Dengar gitu. Is, kalian ini tadi pintu di atas dikunci nggak gitu kan? Karena biasa kita jemur baju di atas ya. Udah gitu, aduh, itu, mana ya, deg-degan gue ceritanya. Udah gitu, jangan ketawa dong, orang cerita. Nah kan, abis dengar suara langkah tuh di atas, karena kan lantai kamar yang di atas itu masih papan ya, papan gitu. Jadi kan kalau orang jalan tuh pasti denger banget kan keras gitu. Jadi kita bertiga nih mutusin lah ke atas buat nutup pintu, buat mastiin tuh. Nah karena kan kita mikirnya itu maling, bukan hal yang aneh gitu atau mistis gitu. Mutusin lah bawa masing-masing. Ada yang bawa setrikaan, pokoknya ada bawa sapu, pentungan gitulah. Karena kan kita takut nih, nggak ada cowok kan, udahlah. Nih ya, baru tangganya ini kan kayak belok mutus gitu kan ya, lurus terus belok gitu. Nah belum nyampe di tangga, mungkin anak tangga yang kelima kali ya, itu di bawah dengar suara gedorang 3 kali, kan? Karena kan di bawah itu ada ruangan kecil loh, di bawah tangga itu kan lemari buat naruh baju-baju. Nah terus di depannya ini ada ruangan kecil yang masih buat naruh barang orang yang sebelumnya ngontrak di situ, karena memang belum diambil. Itu dan ada jendela kacanya. Ya, jendelanya itu kaca sama pintunya itu slidingan ya, masih kayak apa sih? Triplek ya, masih yang dari triplek itu. Jadi kan kalau orang gedor tuh keras banget, denger gitu. Itu di dalamnya tuh cuman ada kasur, kardus-kardus barang-barang, pokoknya itu nggak ada orang gitu. Jadi kita pas denger suara itu langsung lari balik ke kamar gitu. Dan lo tau gak sih Kak suaranya tuh kayak gimana? Suaranya kalau sedengeran gue ya, karena kan gue lupa sih antara di bagian tengah atau di bagian belakang barisan. Itu suaranya tuh kayak, lo tau kuku panjang kalau diketokin ke kaca, tek gitu. Takut dong kita kaget dong, itu langsung lari ke bawah dan langsung tutup pintu. Pokoknya kita langsung gimana nih teman kita yang satunya di sana tuh gimana nih gitu. Akhirnya kita telepon dia teman kita, lu denger nggak suara itu? Iya denger. Ngejemput teman kita di pavilion yang dia tidurnya sendiri kan. Udah ngejemput, pokoknya kita udah bebawaan ya Wi ya. Udah bebawaan setrikaan, pokoknya pentungan, karena kita mikirnya itu maling. Tapi kan mikirnya maling masuknya dari mana gitu ya. Ya udah kita mutusin, ada yang jaga di sebelah sana, ada yang buka pintu luar rumah, pintu yang luar gitu, buat jaga-jaga nih gitu. Teriak minta tolong, apa kita sempat minta telepon temen cowok gitu biar bantu gitu kan. Udahlah kita mutusin buka tuh ruangan ya kan. Ruangan asal bunyi tadi. Iya bener. Taunya pas dibuka itu nggak ada apa-apa, sama sekali nggak ada apa-apa. Pokoknya cuma ada kasur, kardus-kardus, stiker segala macam. Kita cek dong, takutnya cicak kan biasanya cicak apa tikus atau apa ekornya kena kaca gitu atau gimana gitu. Kita cek nggak ada apa-apa sih, memang nggak ada cicak, nggak ada apa-apa. Ya. Akhirnya langsung ya udahlah kita memutuskan ya udah karena nggak ada apa-apa tidurnya bareng. Jadi akhirnya tidurnya bareng di kamar utama. Jadi pepet-pepetan aja udah kayak pepes pokoknya. Jadi dalam tidur itu nggak ada kejadian lagi. Nggak ada sih. Besokannya kita tiap langsung malam yasinan.
karena kan Takut. takut ya. Terus kita nempatin rumah baru, ya udahlah Iya. kita mutusin buat yasinan gitu. Udahlah agak tenang kan ya. Tapi memang serem sih tempatnya, udah dari kamar mandinya udah begitu. Terus ada gudang kecil ya di dekat dapur, itu juga serem. Terus di kolam itu serem. Terus kalau memang malam itu ya, udah kamar kita kan udah ngalamin hal itu. Terus kita memutuskan untuk kamar yang di bawah, yang ada kamar mandinya itu nggak dipakai. Kita pindah ke atas lah tidurnya. 2 orang. Kan kita nambah teman 1 lagi, jadi berenam. Nah yang tidur di atas itu 4 orang, yang di pavilion 2 orang gitu. Jadi udah itu ya tiap malam nih sering memang kedengeran tuh. Pokoknya setiap bangun pagi semua peralatan dapur itu selalu berantakan, tapi berantakannya itu rapi. Entah itu Berantakan rapi tapi gimana? maksudnya jatuh ya, pada jatuh ya di bawah gitu. Tapi Jadi kalau malam itu kalau dari Ditabungin. teman-teman yang tidur di pavilion 2 orang itu dengarnya tuh kayak ada suara orang makan piring gitu. sama garpu, pelentingan lah, yang wajan lah, penggorengan lah, apa segala macam. Tapi kita mikirnya ya udah tikus gitu. Kita mikirnya tikus. Tapi kadang tuh malam tuh ada momen malam itu berisik, tapi pas pagi rapi, nggak berantakan. Tapi bunyi kayak kelentingan Orang makan, bunyi sendok sama piring atau apa mangkok gitu bunyi. Oh, pikir kalian itu ada yang mau berantakin nih, ada yang ngeberantakin gitu. Tapi begitu pagi dicek, ya rapi. Iya gitu. rapi, nggak ada apa-apa. Tapi dari kejadian-kejadian itu pernah lihat sosoknya nggak? Kalau gue sih nggak lihat ya. Kalau gue tuh pernah ngerasa. Jadi ini kan ceritanya udah pindah nih. 4 orangnya di atas di pavilion, di kamar atas, 2 orangnya di pavilion. Nah kebetulan nih yang 2 orang nih lagi pulang kampung, seingat gue ya lagi pulang kampung, dan gue mau ngerjain tugas akhir gue. Jadi gue nggak mau ngeganggu mereka dong di tempat tidur, karena mungkin mereka tidur tapi gue masih mau ngerjain, jadi lampu masih nyala, gue nggak mau ya, nggak mau ngeganggu gitu. Jadi gue pindahlah ke pavilion. Itu pavilionnya tuh bentuknya atapnya nggak rata kak. Jadi pavilionnya Kayak itu miring gitu ya. Pavilion rumah segitiga dan itu tinggi menurut gue ya, itu tinggi. Terus gue ngerjain tugas akhir sampai akhirnya jam 12 lewat, gue nggak berasa sih itu, gue ngerasanya di atas tuh kayak ada yang ngeliatin, tapi gue kayak ya udahlah gitu. Terus udah nih gue capek, gue mau tidur itu biasanya gue tidur itu lampu mati, tapi karena gue takut gue hidupin dong. Pas gue ngejemain mata, gue ngerasa banget di atas tuh kayak ada yang gimana sih kalau misalnya orang tuh kayak gitu loh, gitu kayak mau nyengkrem gitu, dan gue langsung melek, gue langsung lari ngibrit ke atas, gue nggak berani lagi akhirnya ngerjain di situ. Tapi memang kalau Serem. orang yang datang ke situ ya nggak pernah ada yang bilang oh nyaman enak, tapi sih serem gitu. Kalau ada yang bisa ngeliat pasti dia bilang gitu, udah stop, nggak usah cerita gitu, karena kita kan masih tinggal di situ ya kan. Jadi kita nggak mau nyampe mereka bilang oh ya ada ini gitu, karena kita memang udah mengalaminya, tapi kita kayak mau nolak kalau di situ ada gitu. Karena setiap datang oh di situ tuh di pojokan tuh makhluknya yang begini gitu. Jangan diceritain, udah cukup. Karena kalau kita mau turun ke kamar mandi kan pasti ngelihatnya di gudang itu, di kolam itu. Kolamnya tuh soalnya deket banget sama kamar mandi. Dan itu hawanya di situ memang dingin banget kan. Terus gelap, auranya tuh memang gelap di situ. Emang di sana itu saking gelapnya memang nggak ada akses matahari masuk? Ada gitu? matahari, tapi walaupun dikasih matahari sih tetap dingin aja. Tetap auranya gelap di ruang Singlu depan. kalau orang Jawa bilang singlu, jadi kelihatan dingin gitu. Tapi akses matahari tuh jarang lebih masuknya di ruang tengah itu, yang bagian ruang yang digedor itu nggak bisa akses Nggak ada matahari masuk ke blok. Terus apalagi bagian ruang kamar utama yang kamar mandinya selalu mati, itu sama sekali nggak kena matahari sama sekali. Gitu. Bagian ruang tamu yang paling depan pun itu jarang masuk ke matahari. Karena memang aneh sih rumahnya tuh. Pokoknya ketutup gitu. Tapi serem juga ya. Tapi memang dari semuanya memang nggak pernah yang lihat sosoknya. Cuman kalau teman yang datang yang katakanlah bisa melihat Iya. gitu,
dia ngasih tahu. Iya, oh, ngasih sosoknya tahu. ini, Iya. ini. Tapi kita nggak pernah mau. Dan untungnya kita tuh nggak ada yang peka sama sekali loh, ya kan? Jadi Pokoknya, kalau iya. mandi tuh ya setunggu-tungguan gitu di tangga, tungguin dong, gue mandi. Karena tuh saking takut ya. Mikirnya pokoknya udahlah ya udah tikus gitu, ya udah apa gitu. Jangan nyampe kita mikirnya ada hantu, Ada gitu, ada something sosok gitu ya. yang aneh gitu nggak. Walaupun udah dikasih tahu ya di sana enggak gitu. Kita jangan nyampe lo orang sebutin ya. Ada satu lagi nih cerita nih gue. Kan tadi disebutin ya, di dapur tuh ada gudang kecil. Nah gudangnya tuh emang kecil sih, paling 1 kali 2 meter gitulah ya. Kecil banget. Pintunya tuh sliding juga. Pintunya tuh kayu, sliding dan berat. Itu kita taruh buat naruh gas. Jadi selang gas dari kompor terus Banyak buat nyalur ke naruh selang barang-barang gas, gitu yang kan. kita pakai ya. Nah kebetulan nih kita tuh ada piket-piket masak. Masak lah nih teman gue sebut ya namanya ya. Waktu itu hari Minggu ya kalau nggak salah. Jadi kita rata-rata di rumah sih. Gue, Mbak Indah, ada teman kita namanya Mbak Susi, terus sama Mbak Ellen. Itu lagi motong-motong dong. Jadi kita bagi tugas, ada yang motong-motong sayur, bumbu apa segala macam. Lagi motong-motong, itu pintu jatuh dong. Padahal pintunya slidingan. Pintunya jatuh dan jarak sama dia tuh Orang Susi ya. nggak nyampe setengah senti. Itu langsung pok gitu. Dan dia tuh langsung kayak gimana sih, anginnya itu jatuh aja anginnya baru berasa gitu. Dan itu berat banget, bukan pintu yang tipis tapi pintu yang benar-benar berat. Kita ngegotongnya aja berempat nggak kuat. Itu kalau kena. Makanya kalau misalnya dia malah dikit aja, gua rasa sih mungkin dia patah tulang ya, soalnya dia pas lagi nunduk. Asli patah itu. Iya lah, pasti patah. Terus dan sebelum itu tuh pintu nggak kenapa-napa. Baik-baik aja, soalnya Iya. kan Oh, Bang sempet dicek-cek juga memang. karena kan di situ buat naruh barang loh, buat naruh barang. Ya, Jadi artinya kan sering dipakai ya. Sering kita buka tutup biasa aja, nggak yang apa sih yang atasnya itu baik-baik aja, nggak rusak juga nggak. Dan habis itu juga nggak pernah jatuh-jatuh lagi, cuma sekali itu dulu. Sekali itu doang. Padahal udah nggak nyambung lagi loh di relannya itu. Jadi kita senderin aja di sebelahnya. Jadi itu gudang kebuka terus, biasanya ketutup gitu. Tapi semenjak jatuh itu udah dilepas aja dari relnya pintu itu, tapi nggak pernah jatuh lagi dari situ, cuma sekali. Berapa lama tuh jadi ngekos di situ akhirnya? Kontrak di situ? Lumayan lama ya, berapa Hampir lama? setahun kayaknya. Setahun setengah ya? Iya, Setahun setahun setengah. Akhirnya mutusin Pindah lagi. Iya. Kita kan berpindah-pindah ya. Iya, kita cari Nyari yang murah. yang nyaman dan yang murah, terus deket sama tempat kerja, kan udah mulai. Oh, kalau ini udah mulai pada kerja semua ya. Jadi dari kuliah itu udah bareng lagi, terus kerja bareng Ya, lagi. bareng lagi. Ya, kalau yang ketiga nih ya, kalau aku mau ini udah yang ketiga berarti ya. Yang pertama yang ada keranda, yang kedua yang ini, yang ketiga lebih di sana sih lebih serem ya, cuman sama aja sih, plus minus kayaknya ya sama yang di RBP ini, cuman kita cuman tinggal 6 bulan ya, jadi nggak begitu banyak hal yang aneh gitu. Tapi memang belakangnya itu udah hutan, dapurnya gelap, tempat mandinya juga lebih serem. Gelap pokoknya di tempat yang mandi, di luar itu juga gelap. Karena kan kamar mandinya itu bocor ya, suka banjir ya. Makanya kita lebih memilih mandi di luar karena kamar mandi nggak pernah dipakai. Itu juga serem. Jadi kalau mandi ya udah bareng aja gitu. Teman-temanan. Itu cuma bertahan bentar kalau di situ. Karena kita nggak suka tempatnya udah sering banjir, serem, banyak hewan gitu kan. Ya udah kita pindah ke tempat lain. Bareng lagi. Bareng lagi dong. Sampai sekarang Masih bareng. Dibayangin kita, gue ketemu Mbak Ina dari 2009 sampai sekarang 2022, berapa tahun tuh? Iya. Lama ya? Best friend banget ini. Tapi dia dari tempat yang baru ini ada nggak kejadian lagi? Enggak sih, habis itu kita ketemunya yang bagus-bagus. Bagus-bagus terus. Nah, tapi beberapa yang kemarin ini ya, yang sebelum pindah ke yang terakhir ini. Iya, ketemunya bagus sampai akhirnya terakhir gue kerja di suatu perusahaan dan kebetulan gue dikasih fasilitas untuk tempat tinggal. Jadi bos gue itu kayak nyewa rumah 2 lantai. Lantai pertama itu ditaruh untuk gudang barang-barang perusahaan. Terus karena lantai 2 ini kosong nih, daripada kosong akhirnya terus bos gue mungkin kasihan ya ngeliat gue pindah-pindah sana, pindah sini, pindah sana. Jadi ya udah lah, lo aja nih yang nungguin gitu kan. Ya udah deh, tapi gue bilang, tapi Pak saya nggak mau sendiri. Ya udah ajak teman-teman lo, katanya gitu.
Ya udah jadinya gue ajak lah teman-teman gue, dan posisinya di situ kita tinggal bertiga. Dari 6 orang tinggal 3. Karena satu yang lain sudah punya kehidupan masing-masing. Iya. Cuman saya dan Wiwi yang belum punya kehidupan. Dan itu tuh lumayan serem juga sih ininya, rumahnya, karena rumahnya besar. Emang di perumahan, menurut gue perumahan elit ya. Rumahnya besar, lantai 2. Di lantai bawah itu ada 2 kamar, 1 kamar utama, 1 kamar depan agak kecil, terus 2 kamar itu dihubungin sama kamar mandi di tengah-tengah. Jadi tengah-tengah kamar mandi itu bisa dimasukin dari 2 kamar itu, maksudnya. Ya, habis itu ada dapur bersih, ada dapur kotor di belakang, Sama kolam ya. sama kolam Kolamnya plus kecil. di ini, di apa kayak Kolam di ikan yang- pahat. Iya. Iya, Kolam ikan yang kayak Iya, kayak yang di Nunya. kontrakan Ya tadi. kontrakan sebelum ya. Iya. Nunya lah ya. Ya Apa-apa gitu. Dan lantai kedua itu ada 2 kamar, 3 kamar. 2 kamar itu besar-besar sih menurut gue. Itu 2 kamar utama, kita bilangnya 2 kamar utama, 1 kamar belakang itu kita pakai untuk dapur kita. Jadi kita tuh masaknya bukan di dapur bawah, tapi Di kamar yang kita atas. jadiin dapur. Gitu. Dan menurut tetangga kanan kiri itu rumah juga agak serem karena di depannya tuh ada halaman tapi kecil banget. Halamannya kecil dan cuma ada 1 pohon. Pohon mangga. Pohonnya pohon mangga dan itu tuh rimbun banget. Dia tuh daunnya tuh sampai lantai kedua, dan orang tuh ngeliatnya mungkin kalau dari bawah tuh terlalu rimbun ya. Jadi tetangga kanan kiri depan itu pada minta dipotong, pada minta ditebang. Tapi karena gue cewek kan, gue bilang nggak bisa lah karena kan gue juga cuma numpang di sini kan. Gitu, dan gue bilang sama bos gue belum ada waktu untuk nebang, jadi ya dalam kurun waktu tertentu yaitu masih rimbun aja gitu. Itu yang soal pohon mangga itu, emang tetangga lu lihat apa itu? Nggak tahu sih ya tetangga gue lihat apa, cuma sebelum dipotong mereka tuh kayak komplain ke gue, bilang, "Mbak, itu bisa nggak sih pohon mangganya ditebang aja, soalnya ada genderuwonya," katanya gitu. Dan itu yang ngomong nggak cuma 1 orang. Jadi tetangga sebelah kanan gue, depannya, serongnya itu bilangnya, "Udah tebang aja." Mereka sih bilangnya kalau yang serong itu udah terlalu rimbun. Tapi tetangga samping gue bilang, "Itu ada genderuwonya," kayak gitu. Itu memang para tetangga di situ tuh rese gitu dengan pohon. Mungkin Karena mereka terganggu gitu ya? terlalu rimbun. Tapi lo orang berdua nggak? rese. Biasa aja kita malam-malam di balkon ngeliat pohon mangga, terus angin-anginan gitu, biasa aja sih, nggak ada takut. Kalau pertama kali masuk situ sih enak ya. Nyaman karena kan di komplek perumahan. Terus nggak ada aneh-anehnya gitu ya, biasa aja masuk. Cuman kalau ngelihat di bawah itu kan ada kolam itu ya. Ya memang auranya dingin. Terus kamarnya memang karena mungkin lama ya, udah lama nggak ditempatin kali ya rumah itu. Jadi dingin banget, dingin lah pokoknya. Terus di kamar itu dingin, di belakang di dapur yang Lembab ya? lembab gitu kali ya. Terus di belakangnya itu yang ada kolamnya itu juga serem gitu. Karena di belakang tuh nggak kena matahari sama sekali Kak, Karena karena ada matahari. atasnya ditutup. Jadi nggak disengat matahari dan langsung dempet sama tetangga belakang. Karena memang perumahan ya dempet-dempet kan, jadi nggak ada ruang terbuka sama sekali di belakang. Apalagi Gitu. kalau naik tangga Tapi ya. kalau kita yang nempatin sih nggak ngerasa apa-apa, kita mah enjoy aja loh. Tapi kalau teman-teman kita yang datang itu kayak, "Ih, beneran lo tinggalnya di sini? Lo berani gitu? Lo berani kalau lo tinggal di sini sendiri?" Kan gue kadang ditinggal pergi pulang kampung dong. Tinggal apa-apa lo tinggal sendiri, nggak apa-apa. Tapi ada nggak kejadian? Kalau gue ada, atau kalau Mbak Indah ada nggak? Ada, tapi cuman kan kalau pulang kerja itu kan ya, kan kalau pagi pasti kita patiin tuh semua lampu ya. Terus kalau pulang kerja itu kan selalu malam ya, jam 6 baru nyampe gitu. Kadang duluan, kalau duluan Wiwi pasti kita nggak mengalami hidupin lampu satu-satu kan. Tapi kalau kita yang duluan hidupin tuh satu-satu lampu itu memang udah, aduh serem gitu. Karena kan masuk buka kamar itu, buka pintu itu langsung lebar dapur, tapi di belakangnya itu yang yang kolam, tapi kan kaca ya, jadi hordengnya itu kebuka gitu kan, agak serem ya. Jadi kalau ngeliat, karena kan suka ada orang kantor Wiwi yang ngambil barang, terus mungkin mereka buka ruangan belakang ya, terus nggak ditutup lagi gitu.
serem kan niatnya gitu, jadi harus ngidupin lampu satu. Terus kalau naik tangga itu kan gelap, jadi suasananya itu juga serem. Pernah sih ngerasa kayak ada kalau tidur tuh kayak ada apa sih, sosok gede gitu ya, gede terus hitam gitu kayak di depan kita gitu, kayak gitu. Kayak diperhatiin gitu. Iya, kayak diperhatiin gitu. Suka bangun kaget gitu. Ada apa gitu? Ya itu kayak ngerasa sosok hitam yang gede gitu ngawasin kita. Gitu. Kalau Wiwi? Kalau gue waktu itu ini posisinya tinggal bertiga nih, gue jelasin dulu ya. Gue tinggal Mbak Indah, sama Mbak Susi. Mbak Susi ini nikah, jadi gue tinggal berdua nih sama Mbak Indah. Nah, sometime Mbak Indah, gue ditinggal pulang Mbak Indah karena ada urusan dianya. Jadi waktu pas gue pulang, kan dulu gue ada kucing tuh Kak, pelihara kucing kan. Gue naik ke atas waktu gue pulang kerja nih, udah malam. Gue naik ke atas, kucing gue ini baru gue ambil dari tempat penitipan. Gue pulang nih, kita nih ke atas. Baru nyampe di atas tuh dia udah kayak muter-muterin area atas. Jadi masukin kamar dapur, terus nanti muter lagi, masukin kamar yang kedua, kamar baju, baru masuk kamar pertama, kamar tidur kita. Nah, kamar tidur itu tuh ada balkonnya. Lagi-lagi nggak ada balkon ya, ada balkonnya, dan balkonnya tuh nggak ada lampu, kalau mati. Dan dia tuh ngeliatin aja gitu, muter-muter, ntar duduk, muter-muter, udah duduk. Itu tuh gue udah wondering why gitu, ini kenapa nih? Biasanya tuh nggak kayak gitu, ini kenapa nih kayak gini? Ya. Terus gue duduk nih di depan pintu kamar gue, sambil nonton TV. Nah, sebelahnya tuh kamar mandi. Itu tiba-tiba gue nyium bau sampo. Sampo gue itu sampo anti ketombe kan. Itu, jadi baunya mentol dan khas banget kan, kuat. Itu tiba-tiba kayak kecium aja gitu, kayak lewat itu seng. Dan gue langsung, hah? Siapa nih? Kata gue. Kalau gue pikirnya nggak mungkin tetangga gue, kenapa? Karena rumah sebelah kiri gue itu kosong, sebelah kanan gue itu nggak mungkin. Itu rumahnya pendek. Tempatnya pendek, kamar sebelah tuh pendek, terus kita kamar mandinya di atas. Jadi nggak mungkin dong. Dan setelah beberapa lama kita tinggal di situ, gue nggak pernah nyium sampo tetangga lewat kan. Baru itu doang. Itu pertama. Jadi gue kayak langsung, hah, apa nih gitu. Kali sampo tumpah, tapi nggak mungkin karena gue samponya yang pumping, jadi nggak mungkin tumpah dong, siapa yang numpahin kan. Terus gue ngambil pikir, gue mandi, terus gue selesai mandi, sholat, gue masih main handphone sambil tiduran tuh. Gue nyium itu sekitar jam 9:30, jam 10-an ya, tiba-tiba gue nyium bau pandan. Itu di satu waktu ya, di satu malam gue nyium bau pandan, itu kuat banget. Gue kayak, hah, siapa malam-malam ngerebus pandan? Ngerebus pandan ini siapa? Nggak mungkin dong, ya kan? Terus karena gue penasaran, gue ikutin dah tuh baunya. Ini pasti gue sendiri ya. Gue ikutin baunya. Waktu gue nyampe tangga, itu makin kuat. Gue antara takut tapi penasaran. Jadi gue bawalah kucing gue kan. Kita turun tuh. Dan tabiat kita tuh kalau misalnya tidur, di bawah itu lampu yang nyala cuma satu, harusnya dua. Nyala cuma satu, gue takut dong, tapi gue penasaran jadi gue turun. Gue sampai di bawah itu masih nyium bau dan makin kuat. Gue bingung nih antara gue naik atau gue ikutin. Tapi ya udahlah, kali aja ada apa gitu kan. Dan itu ngarahnya ke belakang, ke bagian kolam. Gue ikutin, itu kebetulan kolam jendelanya itu kebuka dikit. Jadi kalau dari tangga gue ngeliat kolam gitu kelihatan sih jendelanya. Tapi gue kayak apa gitu yang ada bayangan gitu. Apa itu? Gue pengen kabur tapi gue nggak bisa Kak. Jadi gue kayak nge-freeze gitu. Tapi gue pengen kayak ada dorongan untuk udah lo datengin aja siapa tau orang atau apa gitu. Dan begonya gue nggak keluar ini aja, keluar rumah. Kalaupun gue takut ya itu enggak, gue malah ngedeketin pintu kolam. Makin gue dekatin, tiba-tiba ada sekelebetan sih, set. Itu lagi-lagi gue nge-freeze. gue nggak bisa balik, gue nge-freeze. Gue antara ya Allah itu apaan, gue nggak tahu ya kalau tiba-tiba nanti dia nembus dinding, nampakin ke muka gue atau nempelin mukanya di kaca kan.
sampai beberapa saat akhirnya gue bisa lari ke atas. Itu nggak sampai di situ Kak, nggak berhenti sampai situ tuh. Itu gue takut kan, akhirnya gue matiin lampu atas, gue siap-siap tidur, gue kunci pintu kamar, terus gue mau tidur tuh sama kucing gue. Itu kucing gue dong, balkon itu kan mati lampunya dan ada jendelanya kan, ada hordengnya. Itu lagi-lagi hordengnya tuh kebuka dikit. Itu kucing gue dari yang tadinya tiduran, tiba-tiba dia bangun, dia jalan ngeliatin jendela, jadi dari ujung sampai ujung dia ngeliatin jendela sambil jalan, terus dia duduk, terus dia ngeliatin aja. Siapa dong yang gak takut? Gue takut dong, udah gue merinding. Gue bilang, Cibi, lu jangan gitu dong, gue takut gitu kan. Habis itu, terus dia tetap ngeliatin, gue tetap matiin lampu, gue tiduran lah. Gue tiduran selimutan, gue takut pokoknya. Terus gak lama gue denger ada suara langkah. Nah lagi-lagi gimana sih Kak, kalau balkon itu kalau orang lari kan kedengeran ya. Dan itu larinya tuh kayak orangnya tuh berat banget gitu. Duk, 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 gitu. Dan panjang, larinya tuh panjang gitu, duk, 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 gitu. Gue kaget lah. Mati lo, mampus lo, itu siapa? Kata gue. Ya udah sih, cuma gitu doang. Akhirnya gue nggak berani ngelihat, gue nggak berani ngecek karena gue takut. Kalau di bawah gue ngeliat sekelebatan, terus di atas gue dengar suara itu, akhirnya ya udah gue pasrah aja sama kucing gue dah. Lu bisa tidur? Bisa sih akhirnya gue tidur. Tutupan nggak bisa? Iya, gue tutupan. Aduh. Tapi abis itu nggak pernah ada lagi. Cuma satu waktu itu doang. Dan itu beruntung. Jarang sih. Nggak ada lagi itu ya? Nggak. Sampai sekarang masih di Udah pindah. kosan itu? Pindah lagi. Pindah lagi Gitu. Sama Ya, terus kita cari yang murah. Jadi sebenarnya total udah berapa sih pindahnya? Ada kali 8 kali ya. 8 kali lah, sekitar 8 kalian. Buset, banyak. Apa juga kali itu. 8 Ya, lu bayangin dari 2009 sampai sekarang 2022. berapa tahun? Tapi yang terbaru ini udah aman. Aman. Kalau terbaru ini kebetulan dia aman karena dia udah pulang ya kan. Gua nih sekarang sendiri ya Jadi kan. sendirian ya. Sekarang sih tempatnya sebenarnya enak sih, ngadep matahari, terus tempatnya terbuka, Rame. terus di tanah ya. Kalau kemarin kan tingkat tuh, kita di lantai 2. Nggak apa-apa sih, maksudnya gue nggak takut. Cuma ada satu waktu yang gue agak ngerasa gimana gitu ya. Jangan gitu dong, Wi. Kalau aku sendiri. Nggak apa-apa, Ini belum tahu nih. belum. Lah, kan aku Oke. baru. Dia baru Kan datang. aku habis pulang kampung. Baru datang sebulan yang lalu. Oke, thank you, mungkin gitu aja. Indah, Wiwi, terima kasih buat waktunya udah main ke Sama. Kupas Malam untuk berbagi pengalaman horornya. Enggak, Sama-sama. sama-sama. Nanti Semoga di tempat yang baru ini kalau ada lagi, Ada sih gue. nanti aja part 2 kayaknya. Ya, kayaknya part 2 ya. Ya? Iya. Oke, thank you gitu aja ya. Oke. Bagaimana ceritanya menurut kalian? Langsung saja tuliskan komentar kalian di bawah ini. Jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan like, subscribe, and share. Believe it or not, that's your perspective. Gue Mahfud, selamat malam.